Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal kacamata, kacamata kuning ya, terus kacamata apapun lah. Itu sekarang itu wajib ya, jadi salah satu bagian dari safety riding. Aman untuk diri sendiri. Jadi kalau pengen aman, itu wajib pakai kacamata kuning. Oh ya, sebelum itu penulis ingin sebut singkat soal dirilisnya R15 ya, dan harganya ya terbukti ya bisa 44 juta. Ya mau bagaimana lagi, lawang ada quick shifter, ada ABS, ada traction control, ada konektivitas, ada apa lagi, speedometernya bisa ganti mode. Wis kelasnya wis di atasnya motor 150 cc rata-rata ya, Yamaha R15. Konsekuensinya harganya jadi melonjak aja. Entah mengapa ya, bagian lampunya nggak dikasih mika lagi ya. Padahal kalau dikasih mika mestinya bagus. Tapi ya wes lah kayak gitu. Yang model biasanya naik berapa? 1,6 juta. Nambah ya apa itu? Nambahi kompatibilitas Euro 4 mungkin ya, Euro 5. Terus apa jenenge? Ya speedometernya itu konektivitas sama ganti mode. Apa mana? Wis ya itu ya 1,6 ya. Worth it enggak itu? Entahlah. Tapi ya jadi rekor harga. Wah wis jam 8 telat iki. Ya balik lagi ke apa namanya, ke pemakaian kacamata kuning ya. Mungkin ada yang mengada-ada lah apa saya sekarang pakai kacamata kuning itu. Penulis jadi pingin bahas kacamata kuning ini karena ada berita bahwa ada orang kecelakaan karena silau. Silau. Banyak yang ngomong sekarang ini banyak yang modif lampu motornya atau mobilnya dibuat silau gitu ya. Sebenarnya enggak, karena apa ya, karena lampu bawaan itu yang bikin silau. Lampu orisinil, lampu desain dari pabrikan, lampu yang masih standar 100% itu bikin silau. Yang pertama adalah ya memang sorot lampunya itu loh yang bikin silau. Sorot lampu itu bikin silau kalau misalnya terlalu ke atas. Nggak cuma yang di motor aja, yang di mobil juga gitu. Ada yang lampu dekatnya itu ketinggian. Ada loh ya.
ada. Jadi lampu dekat ketinggian di mobil ada, apalagi di motor. Soalnya apa? Desain. Jadi emang ya secara desainnya oleh pabrikan itu dibuat lampu rendahnya ketinggian. Dan banyak yang mengalami yang seperti ini. Terutama kalau Honda itu yang penulis sama benar-benar ketinggian itu Scoopy dan CB ya. Lampunya LED ketinggian lagi. Kalau yang CB itu perlu nggak bisa dikasih asungan jempol ya, tapi jempol terbalik itu ya, tandanya gede. Karena dari jarak berapa? Jarak sekitar 100 meteran di belakang penulis Lia Spion itu lampu silok. Itu Supra GTR itu silok. Belakang ini motor apa sih? Ini lihat penulis. Oh, kalau ini Beat dimodif ya. Iya, ini Beat dimodif. It lampu halogen dikasih lampu LED. Wah, silau itu. Jadi emang ya kalau misalnya lampu yang orisinilnya halogen dikasih LED itu silau. Apalagi kalau pakai lampu jauh. Kalau di luar negeri ya, DRL lampu siang hari itu harusnya lampu utama yang diredupkan atau yang dihadapkan ke bawah. Jadi jangan sampai lampu jauh yang dinyalakan. Tapi kalau di Indonesia, wah sampean matikan pakai lampu dekat, nggak pakai lampu jauh, ketilang. Ya itulah kebodohan Indonesia ya, nggak ngerti soal keselamatan. Jadi yang satu itu ya itu lampu ketinggian. Penulis dia pernah lihat ada mobil lampu dekatnya ketinggian. Jadi nyorotnya itu sudah menyilaukan. Tahu itu lampu dekat gimana? Karena dia ngedem. Wah, mau ngedem. Wah, ternyata jauh lebih tinggi lagi. Parah ya, parah. Kalau motor ya biasanya merek Honda lah ya. Suzuki ya ada sih, kalau Suzuki Next 2 itu kan lampunya harusnya halogen dikasih LED. Nah kalau dinyalakan lampu jauh, wah dongak nyorot ke atas. Yang lampu dekatnya aja orisinil juga nyorot ke atas. Jadi
lampu terlalu ke atas ini bukan salah rider, tapi salah pabrikan. Tapi tentu kalau ada apa-apa ya ridernya yang kena. Motor ini kok bisa sampai ke atas gitu kotorannya. Spakbor dipotong, terus bagian pinggiran spakbornya nggak melindungi ya. Ya wis lah. Yang nomor dua adalah cahaya lampu LED-nya. Jadi silo itu ada dua. Yang satu karena cahayanya tingkatnya itu sangat tinggi. Tingkat keterangnya, kandelanya apa sih jenenge, pokoknya tingkat kekuatan cahayanya itu sangat tinggi. Satu. Yang kedua adalah karena spektrum cahayanya nggak tepat. Jadi gini, mata itu normalnya akan bereaksi terhadap cahaya warna kuning. Jadi warna kuning itu adalah warna yang membuat iris ya, bagian mata yang bisa memperbesar atau memperkecil lubang cahaya. Jadi kalau ngomong soal kamera, bukaan cahayanya itu dipengaruhi oleh iris kalau nggak salah. Iris ini membesar atau mengecil lubangnya sesuai dengan intensitas cahaya. Normalnya cahaya kuning. Nah, masalah terjadi ketika warna kuning pada lampu itu sedikit. Ini membuat mata jadi salah perkiraan. Jadi irisnya nggak bisa mengecil karena ya kuningnya sedikit. Jadi karena nggak sesuai, cahaya yang masuk terlalu banyak, bikin silau. Jadi walau secara intensitas cahaya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi karena auto terang gelapnya mata ini salah perkiraan, yang terjadi adalah mata jadi silau. Jadi silau itu nggak selalu karena cahayanya terlalu terang, tapi karena salah perkiraan juga bisa terjadi. Ada sifat-sifat lain dari cahaya biru ya, seperti misalnya cahaya biru itu membuat mata nggak bisa fokus. Karena fokus mata ya lagi-lagi terkalibrasi oleh cahaya kuning. Makanya matahari disebut kuning ya karena itu naturalnya. Makanya beberapa pabrikan lampu itu sengaja produksi lampu yang natural white ya istilahnya. Cahaya warna putih matahari. Itu tujuannya adalah biar mata bisa lebih rileks. Kalau kita secara otomatis, mata ini kan otomatis ya, bisa membedakan putih ya, putih begitu di bawah sinar matahari langsung ini putih gitu. Padahal kalau di tempat lain putihnya nggak segitu. Contoh gampang itu kalau misalnya kita pakai kamera itu kan ada auto white ya.
Kalau kita setel ke lampu fluorescent atau apa gitu kan, warna putih barang yang kita foto bisa jadi beda kan. Nah, ini menunjukkan otomatisnya mata. Nah, sifat warna biru yang apa? Yang berbahaya adalah karena warna biru ya termasuk ultraviolet juga. Ultraviolet nggak harus yang C ya, yang A pun gitu, yang B makin, yang C itu paling parah lah. Nah, UVA pun itu berpengaruh pada kesehatan mata. Warna birunya itu bisa merusak mata. Kalau kita ngomong penyakit ya mungkin terkenalnya adalah katarak. Tapi ada yang lain yang penting juga, yaitu eh, cahaya biru ini bisa membuat eh, konsentrasi mata ini beda. Jadi kan normalnya mata iris itu bisa membesar atau mengecil untuk mengatur cahaya berdasarkan intensitas lampu. Nah, kalau keseringan kena warna biru, itu hasilnya adalah mata jadi nggak sensitif. Jadi ada cahaya gitu, irisnya nggak mau membuka, nggak mau menutup. Nggak mau menutup sih yang benar. Efeknya apa? Orang jadi lebih mudah silau. Jadi gini ceritanya. Satu, uh, warna biru itu aslinya bikin lebih silau. Yang kedua, kalau keseringan kena lampu LED, kena sorotan ke muka, sering apa jenenge, sering mengalami gitu ya, sering terpapar lah istilahnya, terpapar cahaya warna ya yang terlalu banyak birunya, itu mata lama-lama jadi nggak sensitif, jadi bikin mudah silau. Ya, kalau sudah mudah silau gini, maka ada cahaya LED sedikit saja bisa silau. Nggak harus terang. Lampu motor Honda ya, Honda Matic, Scoopy lah, Vario lah, yang lampu asli ya, bawaan pabrikan. Penulis nggak bahas soal lampu modifikasi. Lampu asli pabrikan bisa langsung silau, nggak kelihatan jalan. Kenapa penulis ngomong gini? Karena penulis sudah merasakan sendiri. Jadi dulu waktu tahun berapa itu penulis mulai pakai kacamata, itu kacamata kuning ya, lupa. Pokoknya zaman motor masih baru muncul LED ya. Oh ya, penulis inget zaman munculnya CB pakai lampu LED pertama, entah tahun berapa itu. Zaman CB lampu LED, CB 150R pakai lampu LED. Itu penulis mulai pakai kacamata. Kenapa? Karena penulis itu mudah banget silau. Ada lampu LED langsung udah silau. Nggak peduli dalam keadaan nggak terpapar langsung, silau. Walau nggak mandang secara langsung, mandang ke depan gini kan, motornya kan sebelah kanan sedikit gitu, silau. Nah, karena silau itulah akhirnya penulis memutuskan, wah ini nggak bisa diteruskan.
penulis pun beli kacamata kuning. Susah ya cari kacamata kuning. Zaman segitu masih banyak orang jual di pinggir-pinggir jalan kacamata ya. Gak ono. Langka sekali yang jualan kacamata kuning. Tapi ya untung yang nemu istri sih. Penemu pertama itu wah ideal banget. Warnanya kuning bening, nggak ada gelap-gelapnya. Bukan coklat tapi kuning. Kuning benar-benar kuning. Nah pakai kacamata kuning itu terasa ya, sangat terasa ya enaknya itu. Jadi wes sama sekali nggak silau lagi, nggak silau sama sekali. Motor lampu LED yang apa biasanya menyilaukan jadi enggak lagi. Lampu LED kalau pakai kacamata kuning itu kelihatan jadi hijau, elek. Jadi motor-motor yang pakai lampu LED itu kelihatan jelek semua setelah penulis pakai kacamata kuning. Jadi motor pakai LED itu gak sip kayak ini. Ya, tapi ya bagus warnanya jadi hijau, artinya warna birunya emang benar berkurang. Penulis nggak silau, terus enak aja sekarang. Dan satu lagi ya yang penulis nggak nyangka ya, kondisi mata penulis jadi makin baik. Jadi sebelumnya kan penulis itu sering sering silo gitu ya, silo lihat warna, terus sering capek mata itu, mata sering bendar-bendar gimana gitu. Sekarang nggak lagi. Sekarang walau kacamata dilepas gitu ya, jadi lebih enak lihatnya. Jadi walau kacamata lupa nggak bawa, kena lampu LED no problem, nggak silau nggak apa, walau langsung nyorot ke mata, normal sudah matanya. Oh ya, penulis tadi mau ngomong sumbernya ya. Penulis mau sebut bahwa penulis bahas ini itu karena ada berita orang jatuh karena lampu yang menyilaukan sampai meninggal ya. jatuh ke sungai terus meninggal karena nggak tahan kena sorotan lampu yang silau. Itu padahal yang kena silau itu umurnya 30 tahun. 30 tahun itu ya termasuk usia ideal lah beberapa orang ngomong. Jadi 30 tahun matanya sudah rusak. Mengapa penulis bilang sudah rusak? Karena silau. Karena ya kalau matanya sehat itu dia nggak akan sampai nyebur kali. Walau cahayanya kuat banget gitu ya, selama lampunya nggak di strobo, di kedip-kedipkan, dibuat gitu, itu orang niat membunuh itu ya. Bangga kali ya kalau orang lain mati itu ya. Koyok-koyok keren, padahal itu mematikan orang lain. Nggak perlu dipuji lah. Tapi yang jelas, kalau misalnya mobilnya itu yang bikin kecelakaan itu nggak dimodif, masih lampu bawaan,
dan cuma nyalakan lampu jauh. Kalau mata sehat nggak akan sampai orangnya itu nyebur kali, nggak akan nggak akan sampai terlalu silau gitu. Jadi menurut penulis yang 30 tahun pengendara yang umur 30 tahun ini matanya sudah rusak karena keseringan terpapar warna putih LED. Entah ya, mungkin nggak karena di jalan, tapi bisa karena hal yang lain lah ya, bisa aja. Tapi apalagi ya, mungkin HP sekarang memang ada yang dilengkapi kesehatan, apa, fitur kesehatan. Laptop juga gitu, komputer, monitor juga gitu. Kalau pingin sehat, putihnya minim putih warem lah ya, putih hangat. Yang kalau di monitor itu 6300K ya, standar warm white itu. Kalau yang warna mendekati biru itu adalah yang 9000K. Nulis sendiri lebih pilih yang 6300 ya. Kalau sudah kebiasaan nggak kerasa kok. Mungkin ada yang merasa wah kurang putih gitu ya. Itu sebenarnya cuma tergantung dari kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan dengan yang warna warm, maka yang warna 9000 Kelvin itu jadi kelihatan pucat, gak enak di mata. Ya tentu hal yang sama juga bisa juga terjadi kalau sudah kebiasaan pakai 9000K. Pakai warna warm kelihatan kuning ya. Ya yang jelas apa ya? Yang jelas motor sekarang ini kan kebanyakan warnanya biru. Lampunya putihnya agak kebiruan. Penulis juga barusan yang ngamati. Ini kan lampu depannya motor penulis itu sudah diganti ya. Jadi pakai apa jenenge LED ya. Bagian lampu kotanya itu kan kuning ya, gilani ya. Warnanya terlalu beda lah antara lampu utama dengan lampu kota. Entah mengapa kok ya Yamaha itu ngasih lampu kota warnanya kuning ya. Jadi kelihatan menjijikkan gitu loh motor NMAX ini depannya. Jadi ya penulis ganti. Penulis beli LED 4. Satu harga 2000-an kira-kira. Murah ya. Tapi yang jelas penulis sudah beli dua pasang, beda-beda ya, yang satu agak panjang, yang satu agak kecil. Penulis pasang yang agak panjang dulu. Wah ternyata lebih putih daripada lebih biru daripada yang lampu utamanya. Nah, kemudian penulis ganti lagi LED-nya. Oh ternyata yang versi lebih pendek itu warnanya lebih lebih cerah daripada bawaan.
Jadi sebenarnya semua apa ya, karena penulis tadi mau cerita apa sih sampai ngomong lampu ya, karakteristik warna ya. Jadi sebenarnya karakteristik warna itu tergantung dari kebiasaan aja lah. Penulis ngomongnya nyambung atau enggak? Ya wes lah gitu aja wes. Yang soal preferensi warna. Penulis ngomongnya nggak nyambung ya. Kok ngomong dari kacau gitu. Maaf lah. Wes intinya. Sekarang ini motor makin banyak yang kacanya lampunya putih. Di jalan itu semua motor, kebanyakan motor itu lampunya putih. Sih, lurus lepas tangan kok nggak bisa lurus motornya ya. Karakternya motor Yamaha ya, angel gak lepas tangan ya. Kalau mau belok kanan, mau belok kiri, banting setir ke kanan, banting setang ke kanan dulu. Kacau. Bahasan lagi kacau ya, maaf. Lagi nggak konsen. Balik lagi ke topik. Jadi intinya sekarang ini sebaiknya pakai kacamata kuning aja ya. Kacamata kuning ya, berapa sih harganya? Harga 12.000 ya. Ada penulis sebenarnya pingin yang warna kuning ya, warna kuningnya kuning beneran, warna kuning bening ya. Tapi ya entah mengapa beli online itu selalu dapat yang nggak sesuai fotonya ya. Sehingga selalu aja dapat yang warnanya coklat. Dapat warna coklat itu membenci kan, nggak tepat lah ya. Warna coklat itu nggak cocok, apalagi karena kaca helmnya penulis ini nikahnya warnanya hitam gelap, kombinasi antara coklat dan hitam makin gelap. Kalau malam susah lihat. Kalau kuning bening, kaca helmnya hitam, nggak terganggu. Jadi kalau malam pakai kacamata kuning itu jadi lebih kelihatan jelas. Jadi seakan ke filter gitulah. Jadi hitamnya kaca helm ini jadi terasa berkurang. Jadi kalau bisa ya cari yang warnanya kuning bersih ya, jangan coklat. Coklat itu kalau nggak pakai helm ya, cocoknya itu yang kuning. Enak kalau kuning itu. Atau misalnya kalau merasa gengsi ya beli pakai yang harganya 20 ribuan ya silakan beli yang 1 jutaan. Kacamata khusus berkendara. Bukan 1 juta ya. Berapa? Hampir 2 juta kalau nggak salah ya. Kacamata khusus berkendara atau kacamata apa jenenge? Riding glasses ya. Kalau mungkin matanya bermasalah, cari yang polarized ya. Itu ya kacamata bagus juga. Penulis nggak terlalu nggak terlalu fanatik dengan kacamata yang
pakai anti UV ya. Nanggung anti UV wis sekalian kuning aja lah, dijamin membantu mata. Nggak ada masalah penulis pakai kacamata kuning ini. Warna putih tetap putih, warna hijau tetap hijau, cuma warna kayak kuning merah itu jadi agak lebih nyolok. Ya wis begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.